Tematik 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema pertumbuhan hewan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Berjumpa dengan Ustazah Mimi. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, gambar dekoratif, perkalian bilangan, gerak melompat, menghargai perbedaan. Nah, dan yang terakhir, ciri-ciri hewan yang hidup di air. Apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Nah, kamu dapat mengamati pertumbuhan dan perkembangan hewan peliharaanmu. Di pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang dicirikan dengan pertambahan berat dan pertambahan ukuran atau tinggi badan. Sedangkan perkembangan adalah pertambahan kemampuan pikiran dan sifat makhluk hidup. Sekarang, ayo kita amati pertumbuhan ayam berikut. Ayam merupakan salah satu jenis unggas yang banyak dipelihara manusia. Ayam diambil manfaat seperti telur, daging, dan bulunya. Ayam memiliki 2 kaki. Ayam bernafas dengan paru-paru. Bagian tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Ayam makan menggunakan paruhnya. Nah, bagaimana sih tahapan pertumbuhan ayam atau daur hidup ayam? Nah, seperti ini. Tahap pertumbuhan ayam dimulai dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam yang baru menetas tubuhnya kecil dan ringan. Anak ayam belum bisa berdiri tegak. Setelah beberapa waktu kemudian, anak ayam tersebut tumbuh dan dapat berdiri dengan 2 kakinya. Tubuhnya bertambah berat, besar, dan tinggi. Saat dewasa, ada perbedaan ciri tubuh antara ayam jantan dan betina. Ayam jantan memiliki jengger yang lebih besar dari ayam betina, dan di bawah paruh akan tumbuh tial. Pada kakinya tumbuh pula taji. Ayam jantan memiliki tubuh yang lebih tinggi dari ayam betina. Bulu ekornya pun lebih panjang dari ayam betina. Setelah menjadi ayam dewasa, terjadi perubahan pada warna bulunya. Tadi sudah Ustazah jelaskan kalau ayam jantan dan ayam betina itu memiliki ciri yang berbeda. Ada beberapa faktor yang membuat peliharaan kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang pertama, kita itu perlu memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, pemberian vitamin, jangan lupa. Dan yang ketiga, perlu disediakan tempat tinggal berupa kandang yang bersih dan sehat. Nah, sekarang kita lanjutkan di pembahasan yang kedua, yaitu tentang perkalian. Ini ada sebuah contoh. Ada 2 kandang domba yang dimiliki oleh peternak. Masing-masing kandang berisi 12 ekor domba. Berapakah jumlah semua domba peliharaan Pak Petani ya? Nah, 2 gambar ini kita ibaratkan sebagai 2 kandang. Masing-masing kandang berisi 12 ekor domba. Nah, untuk menjumlahkan atau mengetahui berapa jumlah semua domba, kita bisa menambahkan dengan cara 12 domba yang ada di satu kandang ditambahkan dengan 12 domba lagi yang ada di kandang satunya, jumlahnya adalah 24. Nah, ini juga bisa kita tulis dengan cara perkalian, yaitu 2 itu dari 2 kandang, dan 12 itu adalah jumlah masing-masing kandang, hasilnya sama dengan 24. Nah, 2 kali 12 sama dengan 24 adalah bentuk perkalian. 2 dan 12 disebut faktor, dan 24 adalah hasil perkalian. Perkalian adalah penjumlahan bilangan yang sama secara berulang. Nah, perkalian juga bisa diselesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Bagaimana caranya? Mari kita simak sama-sama.
2 dikali 12 sama dengan, nah 12 kita bisa memecahnya menjadi 12 itu kita dapatkan dari angka 10 ditambah 2. Kemudian masing-masing dari angka 10 dan 2 kita kalikan dengan bilangan 2. Nah, kemudian dijumlahkan. Nah, 2 dikali 10 sama dengan 20. Sedangkan 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 20 ditambah 4 itu sama dengan 24. Nah, dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Gimana sih sifat pertukaran itu? Nah, contohnya seperti ini. 2 dikali 12 itu sama dengan 12 dikali 2. 2 dikali 12 itu sama dengan 12 ditambah 12 sama dengan 24. Sedangkan 12 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambahkan sebanyak 12 kali sehingga hasilnya menjadi 24. Jadi 2 dikali 12 itu sama halnya dengan 12 dikali 2. Hasilnya sama-sama 24. Nah, perkalian kita bisa menggunakan cara lain. Nah, contohnya 2. Nah, sekarang kita beralih ke perkalian dengan dua cara. Contohnya 2 dikali 122 itu sama, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikan perkalian bilangan 1 angka dengan 3 angka, perhatikan contoh berikut. Cara yang pertama, 122 itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 2. Kalikan masing-masing bilangan yaitu 100, bilangan 20 dan bilangan 2 dengan bilangan 2. Kemudian jumlahkanlah. Jadi seperti ini ya. 2 dikali 100 itu sama dengan 200. Kemudian 2 dikali 20 sama dengan 40. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Jadi 200 ditambah 40 ditambah 4 itu sama dengan 244. Nah, ini cara yang kedua. 122 dikali 2 itu sama dengan 122 dikali 2. Ini cara yang kedua. Kita kalikan dulu angka 2 yang belakang dengan bilangan 2 sehingga hasilnya adalah 4. 2 di depannya kita kalikan lagi dengan angka 2, hasilnya sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi cara yang kedua ini hasilnya juga sama dengan cara yang pertama, yaitu 244. Dari sini sudah bisa ya. Nah, sekarang apakah kamu tahu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, kamu dapat mengamati hewan peliharaanmu di rumah. Berikut adalah cara hewan berkembang biak. Yang pertama, yaitu ovipar, adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Telur akan tumbuh di dalam perut induk betina. Makanan calon anak berasal dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Setelah dikeluarkan, telur akan menetas. Nah, ini adalah contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ada ayam, ada ikan, katak, dan burung. Selanjutnya, yaitu vivipar, adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Calon anak akan tumbuh di dalam rahim induk betina dan mendapatkan makanan langsung dari tubuh induknya. Proses ini disebut masa kehamilan. Setelah masa kehamilan selesai, induk akan melahirkan. Induk betina akan menyusui bayinya dan menjaga anaknya sampai bisa mandiri. Nah, ini contoh hewan-hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan melahirkan. Ada kucing, ada kelelawar, ada ikan paus, kemudian ada kelinci. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menirukan gerakan hewan. Dapatkah kamu melompat seperti kelinci dan berlari dan melompat seperti kuda? Ayo ikuti gerakan kelinci dan gerakan kuda berlari berikut ini. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menirukan kelinci melompat. Seperti gambar itu ya, diperhatikan. Yang pertama, posisi badan jongkok dan kedua tangan ditekuk ke arah depan.
Kemudian langkah yang kedua yaitu luruskan kedua tangan ke depan hingga menyentuh lantai, diikuti lompatan kedua kaki. Yang ketiga, lakukan lompatan pertama dengan hati-hati. Jika sudah bisa, lakukan lompatan dengan gerakan lebih cepat. Seperti itu ya, itu ada ilustrasi gambar kelinci sedang melompat. Nah, sekarang langkah-langkah kuda berlari. Yang pertama, siapkan tongkat dan carilah pasangan bersama teman atau saudaramu. Kamu berlari di depan diikuti temanmu. Kemudian berlarilah dengan mengayun tangan dan mengangkat paha. Selanjutnya, usahakan kamu berlari mengejar teman di depanmu untuk mengoper tongkat yang kamu bawa dengan tangan kiri. Teman yang menerima tongkat tetap berlari, pandangannya tetap ke depan, tangan kanan diulurkan ke belakang siap menerima tongkat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang langkah-langkah untuk menirukan kuda berlari dan melompat. Yang pertama, siapkan tali karet sebagai rintangan. Yang kedua, pilihlah teman kelompok yang terdiri dari 4 anak. Yang ketiga, tentukan 2 anak yang bertugas memegang tali karet. Anak yang melakukan gerakan berlari dan melompat bersiap pada posisi yang telah ditentukan. Yang keempat, setelah ada aba-aba, mulailah berlari dan melompati tali yang direntangkan kedua temanmu. Angkat kaki kananmu dan doronglah tubuhmu dengan tolakan kaki kirimu. Usahakan ketika melompat tidak menyentuh tali karet. Bergantianlah untuk bertugas merentangkan tali karet. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menghargai perbedaan. Nah, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, ada anak yang memiliki kemampuan berlari cepat dan melompat tinggi. Ada pula yang tidak kuat berlari dan tidak bisa melompat tinggi. Kita tidak boleh merendahkan teman yang memiliki kemampuan berbeda. Justru kita sebagai orang Indonesia harus bisa menghargai dan tidak membeda-bedakan kemampuan. Sikap menghargai dan menghormati, menyayangi orang lain adalah cerminan dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai emas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif? Nah, banyak keindahan bentuk dan warna hewan di sekitar kita yang dapat dijadikan sebagai gambar hias. Sebelum menggambar hias motif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Nah, ini adalah contoh-contoh atau bentuk-bentuk garis dasar dalam menggambar ya. Perhatikan, ada garis lurus, kemudian garis bergelombang, dan garis naik turun. Nah, cara yang tadi atau gambar yang tadi bisa kalian aplikasikan atau kalian praktekkan dengan membuat gambar dekoratif motif hewan seperti yang Ustazah punya, yaitu gambar ayam ya. Dimulai dari membuat lingkaran, kemudian di tahap kedua seperti contoh seperti itu sampai ke gambar nomor 5. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Gambar dekoratif dapat dibuat untuk mempercantik ruangan. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat gambar dekoratif dengan motif hewan ikan. Nah, yang pertama, carilah bentuk dasar ikan yang ingin kamu buat. Buatlah garis gambar bentuk ikan tersebut. Kemudian, isilah badan dengan motif sisi ikan. Yang terakhir, warnailah gambarmu sesuai selera atau keinginanmu. Nah, ini ada contoh lain dari contoh-contoh gambar dekoratif. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. Nah, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri hewan yang hidup di air. Nah, ini adalah daur hidup dari ikan. Nah, ikan itu bisa dilihat ya gambarnya. Yang pertama adalah ikan itu dari telur. Telur ikan kemudian berkembang menjadi larva. Larva kemudian menetas menjadi ikan larva. Kemudian ikan berkembang menjadi ikan yang kecil. Kemudian berkembang dan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, ikan dewasa akan bertelur. Nah, inilah yang dinamakan daur hidup ikan. Nah,
Ciri-ciri hewan yang hidup di air yaitu ikan. Ikan itu bernafas dengan insang. Namun ada juga ikan yang bernafas dengan paru-paru seperti ikan paus dan lumba-lumba. Nah, seluruh tubuh ikan dilindungi oleh sisik. Nah, ikan bergerak menggunakan sirip. Ikan ada yang hidup di air tawar dan air laut. Nah, meskipun sama-sama bertelur seperti ayam, akan tetapi ikan dapat bertelur hingga ribuan dalam sekali waktu. Berbeda dengan ayam yang hanya bertelur beberapa butir saja. Telur ikan berkembang menjadi larva yang kemudian tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, demikian video pembelajaran dari Ustazah ini. Selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.